Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita membahas insyaallah pada kesempatan kali ini tentang serba-serbi iktikaf ya, karena insyaallah sebentar lagi kita akan mudah-mudahan dimudahkan mendapati 10 terakhir bulan Ramadan, dan sebagaimana kita ketahui di antara ibadah yang agung adalah ibadah iktikaf, dan itu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan semangat untuk iktikaf. Pernah Rasulullah SAW iktikaf sebulan penuh ya. Karena beliau mencari Lailatul Qadar. Beliau 10 hari pertama iktikaf ternyata belum dapat Lailatul Qadar. Kemudian beliau iktikaf lagi 10 malam kedua ternyata belum juga dapat Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu masuk 10 malam ketiga, Rasulullah dikabarkan bahwasanya Lailatul Qadar berada di 10 malam yang ketiga. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat yang ingin iktikaf, silakan iktikaf. Dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian juga disebutkan Rasulullah SAW pernah tidak sempat iktikaf di suatu tahun, maka Rasulullah SAW mengqadanya tahun berikutnya. Rasulullah sampai iktikaf 20 hari. Jadi ada kesibukan tertentu sehingga Rasulullah SAW berhalangan untuk iktikaf 1 tahun. Itu kebiasaan Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW kalau sudah melakukan suatu kebiasaan maka beliau melaziminya. Sehingga ketika beliau tidak sempat iktikaf 1 tahun, beliau qadha di tahun berikutnya sehingga beliau iktikaf 20 hari. Pernah juga Rasulullah SAW satu saat tidak bisa iktikaf bulan Ramadan, maka beliau mengqadhanya di bulan Syawal. Beliau mengqadhanya di bulan Syawal karena demikian kebiasaan Nabi. Beliau kalau sudah melakukan satu ibadah maka beliau melazimi. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf adalah sunnah muakkadah. Tapi dia tidak sampai derajat wajib. Dia hanyalah hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Itu sunnah yang sangat ditekankan. Disebut sunnah muakkadah karena Rasulullah SAW selalu melakukannya dan tidak meninggalkannya. Adapun hikmah daripada iktikaf, maka saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, atau saya singkatkan ya, beliau mengatakan bahwasanya baiknya hati seseorang dan istiqomahnya adalah menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mutawaqqifan ala jum'iyyati ala Allah, yaitu dengan memfokuskan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambali kerusakan-kerusakan atau kekurangan-kekurangan yang ada di hati dengan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hati tidak bisa sembuh kecuali dengan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fudhulu ta'am wasyarab wa fudhulu mukhalatatil anam wa fudhulil kalam wa fudhulil manam mimma yaziduhu sya'fan. Ya. Sungguhnya kebanyakan makan atau kebanyakan minum atau sering berinteraksi dengan manusia dan juga banyak bicara dan banyaknya tidur mengganggu lurusnya hati ya, bahkan menambah tercerai-berainya hati ya. Wa yushattituhu fi kulli wadin, sehingga menyibukkan hati tercerai-berai, ada mikir ini, mikir anu, mikir macam-macam. Wa iqta'uhu an sayri ila Allah taala, dan ini menghalangi seorang untuk terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena terlalu banyak kesibukan. Hampir selama 11 bulan demikian ya, sibuk ya dengan urusan-urusan banyak sehingga menjadikan hati tercerai-berai ke sana kemari ya, tidak fokus. Au yudhifuhu, atau menjadikan seorang lemah dalam perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Au yu'awwiquhu, atau ya'uquhu, atau menghalanginya. Au yuqifuhu, atau bahkan menghentikan hatinya yang sedang berjalan menuju Allah. Iqtadat rahmatul azizir rahim bi ibadihi an syarra'a lahum minas shaumi ma yudhibu fudulat ta'am wasyarab. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyariatkan puasa yang bisa mengurangi banyak makan dan banyak minum. Ya. Kemudian juga wa yastafriq minal qalbi akhlatus syahawat al-mu'iqah lahu an sayrihi ila Allah, dan juga mengeluarkan dari hati ya kotoran-kotoran syahwat yang selama ini menghalanginya dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sampai beliau menyampaikan ya, wa syarra'a lahum al-i'tikaf alladhi maqsuduhu ruhuhu uquful qalbi 'ala Allah taala, dan Allah mensyariatkan i'tikaf yang tujuannya adalah agar hati dan ruh seorang benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'iyatuhu alaihi, dan 100% fokus untuk Allah Subhanahu wa taala, wal khalwatu bihi, dan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal inqita'u anil istighali bil khalqi, dan agar putus hubungan dari makhluk, wal istighalu bihi, tetapi untuk sibuk berkontraksi interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, wahdahu subhanahu bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alaihi fi mahalli humumil qalbi, sehingga jadilah yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lintasan-lintasan hatinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seluruh kegiatannya, fokusnya, konsentrasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkur fi tahsili maradhihi, dan senantiasa berfikir bagaimana bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqarribu minhu, dan selama i'tikaf berpikir bagaimana bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru unsuhu billahi badalan min unsihi bil khalqi, maka jadilah kebahagiaannya dengan berdua-duaan dengan Allah setelah sebelumnya dia bahagia bersama makhluk. Fayu'idduhu bidzalika li'annahu bihi yaumal wahsyah fil qubur hina la anisa lahu, maka dia persiapkan hal tersebut untuk bisa berbahagia dengan berduaan dengan Allah, karena dia akan bertemu dengan suatu hari, yaitu hari yang mengerikan ketika dalam kuburan, ketika tidak ada teman yang bisa membahagiakan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ma yufrihu bihi siwahu, ya, atau wala ma yafrahu bihi siwahu, dan tidak ada yang bisa membuat dia gembira kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza maqsudul i'tikafil al-a'zam, inilah maksud utama dari i'tikaf. Jadi Ibnu Qayyim ingin menyampaikan, kita sudah selama 11 bulan kita berinteraksi, itu kebiasaan tabiat manusia, kita harus kerja, interaksi, berbicara dengan berbagai macam manusia, banyak kegiatan, banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Dan ini membuat hati kita semakin lemah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya agar kita bisa sembuh kembali, maka perlu dalam setahun ada 10 hari seorang iktikaf agar hatinya bisa konsentrasi, yang dia pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa meraih keridhaan Allah, bagaimana bisa dekat dengan Allah, bisa menangis karena Allah, bagaimana yang dia pikirkan selalu bagaimana bisa Allah ridho dengan saya. Maka dia sibuk baca Quran, maka dia sibuk salat malam, maka dia sibuk baca tafsir, maka dia memikirkan apa yang bisa dapat Lailatul Qadar, bagaimana supaya Allah terima amal ibadah saya. Sehingga selama 10 hari fokus dia kepada Allah, dan ini semoga bisa memperbaiki hatinya yang sudah terpecah-pecah, tercerai-berai selama ini, selalu memikirkan dunia, mikir sana, mikir sini. Maka dengan iktikaf bisa memperbaiki itu semua, sehingga lintas hatinya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Kalau seorang sudah merasa nyaman dengan berdua-duaan dengan Allah, maka nanti ketika di alam barzah dia akan bersendirian. Saat dia bersendirian, dia akan bisa nyaman meskipun tidak ada yang menemaninya. Dan kita tahu kita di alam barzah bisa jadi lama, bisa jadi ribuan tahun, bisa jadi lebih daripada itu. Maka siapa yang sudah terbiasa bahagia dengan kesendirian bersama Allah, maka dia akan mudah menghadapi kehidupannya di alam selanjutnya, di alam barzah tatkala dia bersendirian. Tatkala kita tahu seorang masuk di alam barzah, maka semuanya meninggalkannya. Seperti dalam hadis, yatba'ul mayyit salas, bahwasanya mayat akan diantar oleh tiga perkara, ya, fayarji al-itsnan wa yabqa wahid, maka yang dua akan pulang, tinggal satu. 3 perkara tersebut, yang pertama adalah maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, dan amaluhu, dan amalnya. Maka yang dua akan kembali, yaitu hartanya dan keluarganya tidak akan menemaninya dalam kuburan, tetapi amalnya yang menemani dalam kuburan. Hukum asal bahwasanya mayat tidak bisa mendengar, tetapi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan mayat bisa mendengar suara terompah atau sepatu atau sendal orang-orang yang meninggalkan dia dari kuburan. Dia bisa dengar, ini
istri saya pergi, ini anak saya pergi, ini teman saya pergi yang tadinya berkerumun di kuburan untuk mendoakannya, maka meninggalkan dia satu persatu dan dia bisa mendengar dan dia bisa tahu, sehingga memastikan bahwasanya dia memang benar-benar sendiri. Maka saat itulah yang bisa membuat dia bahagia hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hikmah, kata Ibnu Qayyim, seorang berusaha mencoba untuk meraih kebahagiaan dengan kesendiriannya. Dan ini sebenarnya kita latihan sebelumnya. Ini iktikaf yang tahunan, ada kita juga khalwat yang keseharian. Khalwat keseharian seperti sholat malam, seorang berusaha bangun malam dalam kesendiriannya, kemudian mencoba mencari kebahagiaan dengan kesendiriannya. Seorang ketika di pojokan baca Quran, tanpa HP-nya dia matikan, kemudian dia mencari kebahagiaan dengan kesendiriannya bersama Allah. Itu contoh khalwat-khalwat yang dia syariatkan sepanjang hari, sepanjang tahun ya. Tetapi ada khalwat yang spesifik, yang lebih spesial ketika di bulan apa? Di bulan Ramadan. Maka seorang berusaha punya bagian dari khalwat tersebut ya. Dan ini khalwat yang syar'i, bukan khalwat yang dilakukan oleh ahlul bidah, seperti sebagian mereka masuk ke goa, kemudian di sana sampai berhari-hari ya, atau masuk ke rumah matikan lampu, kemudian semedi di rumah ya, atau puasa mutih, tidak makan kecuali yang putih-putih ya. Es krim putih atau merah. Pokoknya macam-macam itu khalwat-khalwat yang tidak disyariatkan. Sehingga mereka menyendiri, tidak berinteraksi dengan masyarakat, kemudian mungkin tidak sholat ke masjid, mungkin banyaklah. Ini tidak disyariatkan. Yang disyariatkan khalwat keseharian ada, yaitu kita sholat malam, kita sholat sunnah kesendirian, kita baca Quran, selain kita interaksi dengan masyarakat dalam keseharian kita, dan kita dituntut untuk berinteraksi. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak berinteraksi dengan masyarakat dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Maksudnya Islam mengajarkan kita adalah makhluk sosial, berinteraksi, makanya disyariatkan sholat jamaah, disyariatkan harus ada kunjungan, ada orang sakit dijenguk dan macam-macam ya. Sholat Jumat, interaksi, kerja. Tetapi penyeimbangnya adalah kita juga ada khalwat harian dengan sholat malam, dengan baca Quran sendiri, sehingga hati kita tidak duniawi terus, tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kegiatan tahunan disebut dengan apa? Iktikaf, dengan iktikaf. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menyebutkan tentang iktikaf, beliau berkata, hakikatul iktikaf qat'ul alaik anil khalaik wa ittisalu li khidmatil khaliq. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, hakikat iktikaf adalah memutuskan seluruh relasi dengan makhluk, kemudian koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat iktikaf. Maka semakin kita kurang interaksi dengan manusia ya, ketika iktikaf itu lebih baik. Itu lebih baik ya. Jadi kalau iktikaf WA jangan on terus. Status on. Nah, ini iktikaf gimana ini ya? Jadi harus ya, kita boleh bukan tidak boleh. Para ulama juga memang tidak boleh iktikaf kemudian diam terus, nggak boleh. Ibnu Taimiyah jelaskan dalam Syarhul Umdah, bukan iktikaf diam terus. Rasulullah ada ngomong juga, coba mengurangi. Makanya Rasulullah SAW bikin kemah-kemahan, Rasulullah masuk dalam kemah. Istri-istrinya pun ketika iktikaf dibuat kemah-kemah. Aisyah dibuatkan kemah, Hafsah dibuatkan kemah, Zainab dibuatkan apa? Kemah. Jadi memang Rasulullah ingin apa? Menyendiri. Tapi bukan berarti tidak berbicara sama sekali. Ya, tetapi mengurangi interaksi dengan manusia ya. Oleh karenanya bukan berarti ketika iktikaf kemudian kumpul bareng, kemudian ngobrol dari asar sampai maghrib, bukan iktikaf ya. Itu cuma bawa kopi apa? Kopi ini, kopi Arabica, kopi Robusta, kumpul. Kamu apa? Kamu ini namanya warung kopi pindah ke masjid ya. Enggak, ya. Jadi ya kurangi ya, bukan mau tidak boleh makan bareng, ya, menghilangi kejenuhan ya. Manusia kita tidak seperti mereka, kita ada kejenuhan, tapi jangan kebanyakan. Ya, jangan kebanyakan berinteraksi, kurangi berbicara karena kita ingin dekat, ingin mencari keridhaan Allah, itulah hakikat iktikaf.
Taib, sekarang kita bahas tentang definisi i'tikaf ya. I'tikaf diambil secara bahasa dari kata akafa ya. Akafa. Akafa ya, secara maknanya adalah habs, menahan diri atau melazimi. Gampangannya kita bilang melazimi sesuatu ya. Menongkrongi kalau gitu. Itu namanya akafa. Akafa. Dan adapun secara istilah yaitu seorang melazimi masjid, secara istilah intinya melazimi masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ini secara sederhana ya. Melazimi masjid untuk beribadah kepada Allah. Di sini kata Ibnu Taimiyah dalam Syarhul Umdah, dia mengatakan, sebagian ulama mengatakan melazimi masjid untuk menjalankan ketaatan, untuk menjalankan ketaatan. Kata Ibnu Taimiyah lebih baik diganti dengan untuk ibadah. Apa bedanya menjalankan ketaatan? Ya, ada namanya ada menjalankan ketaatan. Kata Ibnu Taimiyah yang lebih baik adalah untuk beribadah. Kenapa? Kalau menjalankan ketaatan kesannya bahwasanya kita i'tikaf untuk sesuatu yang diperintahkan seperti baca Quran, salat. Tapi kalau untuk beribadah lebih umum, ini lebih umum, lebih umum. Kenapa? Karena ada perkara-perkara yang asalnya bukan ibadah mahdhah, yaitu bukan salat, bukan puasa, bukan zikir, tapi jadi bernilai ibadah karena kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih umum, yaitu perkara-perkara lebih umum, mencakup perkara-perkara mubah yang diniatkan karena Allah, maka jadi ibadah. Karena Allah, maka jadi ibadah. Kenapa? Karena dalam kegiatan kita dalam masjid bukan cuma baca Quran saja, bukan cuma sholat saja. Kita ada kegiatan perkara-perkara mubah. Di antaranya apa? Tidur, ya enggak? Tidur ini jadi ibadah kalau itikaf. Argo pahala jalan. Tidur ya. Tapi jangan kelamaan tidurnya. Tapi jadi bukan sholatnya aja yang dapat pahala. Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa itikaf itu bukan sholatnya aja yang dapat pahala, bukan saja. Tetapi seluruh perkara ibadah dapat pahala. Di antaranya perkara-perkara mubah yang karena Allah. Tidur, kemudian misalnya mungkin makan dan minum, ya, makan dan minum. Dalam itikaf kita pasti ada makan dan minum. Ini semua bernilai ibadah, ya, meskipun di asalnya bukan ibadah. Jadi kapan kita di masjid dengan itikaf, maka argo pahala berjalan. Argo pahala berjalan. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika mencari Lailatul Qadar, beliau ingin dalam kondisi itikaf. Itu adalah kondisi yang paling optimal bagi seorang di akhir bulan Ramadan. Karena seluruh kegiatannya adalah ibadah. Ya, sama seperti orang kalau umrah. Umrah kalau sudah pakai kain ihram kita bilang labbaik Allahumma umrah, argo pahala berjalan. Argo pahala berjalan. Meskipun meraih Lailatul Qadar tidak diharuskan i'tikaf, tidak harus, karena i'tikaf hukumnya apa? Sunnah. Tetapi kondisi paling optimal, yang paling terbaik seorang meraih Lailatul Qadar adalah ketika sedang apa? I'tikaf, sedang i'tikaf. Kemudian Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kalimat i'tikaf itu dari akafa, tapi ada ifta'ala, yaitu ada mu'alajah, yaitu menunjukkan ada kesengajaan, keseriusan. Bukannya sekedar melazimi tapi dengan kesengajaan, keseriusan, ada kegiatan yang dia lakukan. Namanya i'takafa. Oleh karenanya yang i'tikaf banyak, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, melazimi karena mencintai sesuatu banyak. Ada orang melazimi sesuatu karena syirik, ya, seperti kata Ibrahim kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini berhala-berhala yang kalian tongkrongi, yang kalian apa? Tongkrongi. Jadi mereka melazimi berhala-berhala karena mereka mencintai berhala-berhala tersebut. Jadi ada iktikafnya orang-orang musyrikin, yaitu melazimi apa?
melazimi berhala-berhala mereka. Dan banyak semedi-semedi orang-orang non-Islam, banyak tidak? Ada semedi juga, mereka ada nongkrong di tempat mereka, di depan berhala. Mereka terkadang, saya pernah lihat ada orang saya kenal lah ya. Dia buka sejadah, kemudian dia semedi. Kemudian hanya pakai celana dalam. Terus saya bilang, Om, ngapain Om? Sholat katanya, ini sholat apa? Jadi dia iktikaf di kamar lama, itu iktikaf juga. Jadi melazimi sesuatu, cuma itu tidak syar'i. Tidak syar'i. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah pernah menegur orang yang sedang main syatranj, itu semacam catur, mungkin tidak sama seperti catur sekarang. Dia mengatakan, "Ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun." Tongkrongi catur. Karena dia cinta sehingga dia tongkrongi, ya enggak? Ini tongkrongi tapi tidak syar'i. Jadi tongkrongan tuh banyak, melazimi banyak. Ada melazimi syirik, ada melazimi permainan, ada melazimi maksiat. Seorang mentongkrongi maksiat, dia senang dengan maksiat tersebut. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan sekarang berbeda. Allah mengajarkan bagaimana kau melazimi masjid karena ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya i'tikaf disebut juga dengan al-mujawarah atau al-jiwar. Al-jiwar itu kalau bahasa sederhananya bertetangga. Kenapa? Karena seorang ketika dia bertikaf dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sedang dekat dengan Allah sehingga dia dikatakan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini secara sederhana tentang definisi i'tikaf. Baik. Bahasan berikutnya beberapa terkait perkara i'tikaf. Perkara pertama, ya, i'tikaf harus di masjid, ya. I'tikaf harus di masjid. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, ya. Dalam kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian mencumbuhi para wanita, jangan mencumbuhi para wanita sementara kalian sedang iktikaf di masjid-masjid, di masjid-masjid. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud di masjid sini? Sebagian salaf ada yang mengatakan iktikaf hanya boleh di 3 masjid. Yaitu Masjid Nabawi, itu masjid para nabi, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Selain dari 3 masjid tersebut tidak boleh i'tikaf. Ini pendapat sebagian salaf, namun diselisih oleh banyak ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya i'tikaf boleh pada setiap masjid karena Allah menggunakan isim jamak. Janganlah kalian menggauli para wanita sementara kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Maka ini memberikan faedah umum, mencakup seluruh masjid. Mencakup seluruh masjid. Kapan dikatakan masjid, maka dibolehkan. Kemudian para ulama yang mengatakan seluruh masjid boleh dijadikan tempat i'tikaf juga khilaf. Apakah masjid tersebut disyaratkan harus ada sholat Jumatnya, atau boleh masjid manapun yang tidak ada sholat Jumatnya. Maka ini masjid pun ada, ya. Ada yang mengatakan harus yang ada sholat Jumatnya. Kenapa? Supaya orang yang i'tikaf tidak keluar. Kalau masjidnya tidak ada Jumatan, dia akan pergi ke masjid lain. Jadi harus yang ada sholat Jumatnya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak harus. Tidak harus yang ada sholat Jumatnya. Kalaupun dia keluar, maka keluar yang diperbolehkan. Karena dia keluar, karena memang orang mu'takif boleh keluar kalau ada perkara yang penting. Nanti akan kita bahas. Di antaranya keluar untuk sholat Jumat. Tetapi mereka bilang cuma datang sekedar, misalnya sholat 4 rakaat sebelum Jumatan, sholat menunggu imam, kemudian sholat Jumat, kemudian dia kemudian balik. Tidak boleh nongkrong di masjid yang berikutnya tersebut. Dia harus kembali kepada masjid tempat i'tikafnya. Kemudian ada lagi yang mensyaratkan tidak harus ada sholat Jumat, tapi harus masjid yang aktif. Jangan masjid yang tidak ada
kegiatan, tidak ada azan, tidak ada iqamat, saya ini masjid sana kosong tuh. Saya pengen bersendirian di sana. Pengen iktikaf di masjid yang kosong. Bahkan ini tidak benar, sebagian ulama mensyaratkan harus masjid tersebut aktif. Maksudnya ada azannya, ada iqamatnya, ada sholat 5 waktunya, maka itu boleh apa? Iktikaf. Bukan masjid yang mahjur, masjid yang ditinggalkan. Karena saya pernah lihat masjid dibangun, mungkin ada yang kasih dana dibangun tapi kosong. Penghuni tidak ada di situ, ya, sehingga masjidnya jadi tidak terurus, tidak terawat, sehingga kosong ya. Seperti saya juga pernah waktu di suatu daerah pergi ke suatu masjid kotor, ya. Jadi penghuninya nggak ada yang pakai sholat situ ya, nggak ada yang memandangkan azan ya, sampai banyak kotoran-kotoran cicak di masjid tersebut. Yang masjid seperti ini sebenarnya mengatakan tidak boleh dijadikan tempat apa? Iktikaf, karena tidak terjalankan fungsinya sebagai masjid. Alhamdulillah kita rata-rata masjid aktif ya, aktif sholat 5 waktu, ada azannya. Maka masjid seperti ini yang lebih pendapat yang lebih kuat, selama aktif maka boleh untuk apa? Iktikaf. Boleh untuk iktikaf. Dari situ Syekh Utsaimin mengatakan masjid yang misalnya ada di kantor-kantor yang cuma sholat 2 waktu, sholat 3 waktu, maka jangan digunakan untuk apa? Iktikaf. Karena biasanya itu juga bukan masjid umum, tapi hanyalah masjid milik swasta dan tidak diaktifkan 5 waktu. Maka tidak boleh digunakan untuk iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Termasuk wanita pun kalau iktikaf harus di masjid. Tidak boleh di masjid rumahnya, artinya musola rumah. Jadi karena musola rumah, karena di antara kebiasaan salaf, mereka kalau punya rumah, mereka buat tempat khusus untuk ibadah. Mereka buat khusus tempat ibadah itu, sampai Imam Bukhari membuat bab tentang masjid di rumah. Maksudnya musola di rumah. Kalau kita bisa punya tempat khusus untuk ibadah di rumah, taruh misalnya sajadah di situ, kemudian kita sholat di situ, kemudian taruh buku di situ, sehingga tempat itu memang aktif untuk kita kalau sholat di situ. Istri kita sholat di situ, anak kita kalau pas lagi di rumah sholat di situ, maka itu sudah ada sejak zaman salaf. Nah, apakah wanita boleh iktikaf di musola rumahnya? Sebagian ulama kalau tidak salah mazhab Hanafiyah mengatakan boleh, karena disebut juga dengan masjid rumah, masjidul buyut secara bahasa. Namun yang benar tidak boleh. Karena yang dimaksud dengan dalam ayat ini, wa antum akifuna fil masajid, janganlah kalian menggauli para istri sementara kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Maksudnya bukan masjid rumah, tapi masjid yang benar-benar dibuka untuk umum, yang orang sholat 5 waktu di masjid tersebut. Adapun masjid-masjid rumah, meskipun disebut dengan masjid atau disebut musala, maka itu bukan masjid yang dimaksud. Oleh karenanya iktikaf tidak boleh di rumah, tapi harus di masjid yang benar-benar masjid yang syar'i, yang dibuka untuk umum, sholat 5 waktu ya. Ya, maka tidak boleh wanita kumpul di rumah, kemudian bikin acara iktikaf di rumah ya, dengan alasan misalnya karpetnya wakaf ya. Nanti kalau karpet wakaf boleh untuk iktikaf, semua orang nanti bikin rumahnya tempat apa? Iktikaf ya. Jelas masjid jelas ya, para sahabat dulu ke masjid ketika sedang iktikaf. Tapi ini terkait dengan harus di masjid. Kemudian berikutnya, bagian mana dari masjid boleh iktikaf ya? Bagian yang masjid, di masjid boleh digunakan untuk iktikaf. Jawabannya semua yang merupakan bagian masjid, semua jawabannya, semua areal yang areal masjid, semua areal masjid. Maka mencakup tentunya yang pertama adalah tempat sholat. Ini yang paling utama. Rasulullah SAW beliau tempat iktikafnya di masjid ya, di masjid. Makanya kalau kita lihat di Raudhah ada namanya Ustuwanah As-Sarir kalau tidak salah, yaitu tiang tempat tidur. Ini tempat tidur Nabi ketika iktikaf di situ. Rasulullah SAW posisinya di dalam masjid. Jadi Rasulullah mengambil tempat khusus. Kadang beliau kasih kemah
Dan kalau beliau letih, ada tempat pembaringan, beliau istirahat di situ. Maka yang terbaik adalah i'tikaf di tempat sholat. Tentunya jika tidak mengganggu ya, waktunya sholat mungkin dirapikan atau bagaimana ya, tempat sholat. Ini boleh. Kemudian pembahasan berikutnya, misalnya tentang pelataran masjid. Pelataran masjid disebut dengan rahbu, ya, rahbatul masjid. Nah, pelataran masjid bolehkah dijadikan tempat untuk i'tikaf? Ini dibahas oleh para ulama. Maka pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan termasuk masjid boleh i'tikaf, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang benar wallahu alam bisawab, diperinci jika pelataran dipagarin maka boleh. Adapun jika pelataran langsung gabung dengan jalan umum maka tidak boleh. Jika pelataran nyambung dengan jalan umum maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Paham? Maka tidak boleh. Kalau Masjid Nabawi pelatarannya dipagarin enggak? Dipagarin. Maka boleh i'tikaf di situ. Semua masuk masjid. Kalau pelataran Masjidil Haram tidak dipagarin ya. Pagarnya langsung hotel. Tapi ininya ada khilaf. Ada yang mengatakan masuk, ada yang tidak masuk. Yang pendapat tengah mengatakan jika pelatarannya dipagarin maka boleh i'tikaf di situ ya. I'tikaf di situ. Apalagi dibangun untuk apa? Tempat sholat. Sebagian pelataran Masjidil Haram nyambung langsung ke jalan umum ya. Ya, tapi kalau Masjid Nabawi jelas pelatarannya itu boleh untuk i'tikaf karena dia bagian dari masjid. Tapi di antaranya perpustakaan masjid. Ini boleh? Boleh. Sampai para ulama bahas tentang gudang di masjid. Boleh enggak i'tikaf? Mereka bilang umum karena Allah mengatakan di masjid. Ini gudang masuk area apa? Masjid dan dibangun untuk kemaslahatan masjid, maka boleh i'tikaf di gudang. Ini dibahas oleh para fuqaha. Tapi pembahasan berikutnya menara masjid. Boleh enggak i'tikaf di menara? Hah? Boleh. Kalau mau ya. Mereka bilang, lihat menaranya di mana? Menara dalam pelataran atau di luar pelataran? Dilihat. Itu dibahas. Kalau menara dalam pelataran, oke, semua sepakat boleh. Karena dia bagian dari apa? Masjid dan dibangun untuk masjid. Kemudian kalau pelatarannya di menara pelataran, tapi pintunya di luar, jadi kalau mau masuk menara harus keluar dulu, ini khilaf. Mereka bilang yang boleh hanya muadzin. Kalau muadzin i'tikaf di atas boleh. Karena dia keluar ada keperluan. Adapun selain muadzin tidak boleh karena harus keluar masjid. Tapi kalau menaranya dalam areal masjid maka boleh i'tikaf. Maksudnya i'tikaf luas tidak maksudnya di mana aja boleh. Yang penting dalam areal apa? Masjid. Nah, sekarang saya tanya sama antum. Kalau antum ke Mekah terus antum hotelnya di Zamzam atau hotelnya di misalnya di Intercon atau apa ya? Sebelahnya itu apa? Sofa. Kan mereka punya musola masing-masing musola. Intercon punya musola. Kemudian di Zamzam Tower juga beberapa musola ya. Ada musola bareng-bareng, ada musola yang pribadi ya. Masing-masing ada hotel seperti apa yang Zamzam Tower tuh? Fairmont punya musola sendiri. Kalau Pullman, Movenpick dan macam-macam gabung jadi satu musola sendiri. Nanti ada lagi apa punya musola sendiri. Banyak musola. Bahkan yang lebih keren, ada yang sewa kamar besar dia sendiri. Karena langsung apa? Langsung ke masjid. Langsung lihat jamaah. Benar atau tidak? Ya, kemana ada jamaah seperti itu? Dia sewa upgrade, dia buka kamar di salah satu hotel, kemudian langsung itlal, langsung melihat jamaah. Ya. Ini seperti ini bagaimana? Apakah ini boleh i'tikaf di situ?
Boleh iktikaf situ enggak? Bukan, karena itu bukan masjid. Itu bukan masjid. Itu sebenarnya hanyalah luberan dari Masjidil Haram yang difasilitasi. Dia sama seperti di mall. Orang kan kalau luber kemana? Ke mall. Cuma itu difasilitasi. Maksudnya jangan kita bilang paket iktikaf. Ternyata iktikafnya di di mall apa di masjid hotel. Enggak. Itu ibadah tentu mulia karena yang itu nyambung. Kalau pahala 100.000 kali lipat selama jamaah masih nyambung, masih saling melihat, maka tetap dapat 100.000 kali lipat. Apakah di mall, apakah di musola hotel, apakah di masjid hotel, tetapi bukan lokasi untuk apa? Iktikaf. Bahkan para ulama dulu khilaf, sah enggak salat itu masih nyambung ke haram, sah atau tidak, diperselisihkan oleh para ulama. Yang benar bahwasanya selama jamaah di hotel, di masjid hotel masih melihat jamaah di masjid nyambung maka dianggap sambung dan tetap dapat 100.000 kali lipat mengikuti sholat di Masjidil Haram. Cuma itu bukan masjid karena dia tidak difungsikan ada azannya, enggak, dia cuma luberan. Dia tidak ada azan sendiri, tidak ada imam sendiri, enggak ada. Dia cuma fasilitas untuk luberan. Paham? Dia bukan masjid. Ya, bukan masjid. Ya, jadi kalau ibadah situ oke, bagus ya, kita masuk dalam mungkin susah, tapi tidak dikatakan kita apa iktikaf karena iktikaf harus di masjid. Adapun kita duduk di situ untuk memanfaatkan waktu baca Quran boleh, bagus, nunggu sholat boleh, tapi tidak disebut dengan apa iktikaf karena iktikaf harus di masjid. Harus di masjid. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yang sering dibahas adalah tentang waktu iktikaf, waktu iktikaf. Ini sudah paham ya? Batasan minimal iktikaf. Sebelumnya ada khilaf apakah orang iktikaf harus puasa atau tidak. Maka yang benar tidak harus berpuasa. Tentu iktikaf yang paling sempurna dalam kondisi berpuasa. Ya. Siang dia berpuasa, malam dia iktikaf, ini yang paling sempurna. Tapi yang benar tidak harus puasa. Ya. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal 'aqifina war ruk'a'is sujud. Allah mengatakan, wahai Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah Ka'bah atau Masjidil Haram lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, dan untuk orang-orang yang i'tikaf, war ruk'a'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud, orang salat. Sehingga i'tikaf ibadah tersendiri. Tidak disyaratkan harus disertai dengan apa? Puasa. Meskipun kondisi yang paling terbaik adalah orang i'tikaf sambil berpuasa. Tetapi i'tikaf tidak disyaratkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi batasan minimal i'tikaf, maka datang dalam dalil Rasulullah i'tikaf berapa hari? 10 hari. Baik. Ini dalil pertama. Dalil kedua, Umar pernah bernazar, dia mengatakan, Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Kata Umar, ya Rasulullah, saya pernah bernazar ketika masih musyrik untuk iktikaf di Masjidil Haram selama semalam. Umar ketika musyrik pernah nazar iktikaf semalam di Masjidil Haram. Jadi ibadah iktikaf ini bukan ibadah baru. Sudah dikenali orang-orang musyrik Quraisy dahulu. Bahkan Umar ketika masih jahiliyah, masih musyrik, dia pernah bernazar iktikaf semalam, lailatan. Kata Rasulullah SAW, aufi binadrik. Dia tanya sama Nabi, sekarang saya sudah muslim, apakah saya menunaikan nazar saya ketika masih musyrik? Kata Nabi SAW, aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Sehingga dengan demikian, dalam dalil boleh iktikaf semalam. Boleh iktikaf semalam. Datang dalam sebagian riwayat,
lailah atau yauman, tapi riwayat tersebut dikritiki oleh para ahli hadis, disebut syadz. Yang benar lafalnya lailah. Bahwasanya Umar bernazar untuk itikaf satu malam. Sehingga kalau orang itikaf satu malam, Rasulullah benarkan, dalilnya jelas. Yang jadi masalah, bagaimana jika kurang satu malam? Jika iktikaf kurang dari semalam. Kalau kita perhatikan, tidak ada dalil secara syar'i yang Rasulullah bilang iktikaf harus begini sampai sekian, 3 jam, 5 jam, 7 jam. Rasulullah SAW nggak pernah menjelaskan secara definisi batasan iktikaf. Tetapi ketika Rasulullah iktikaf 10 hari, Umar bertanya, Rasulullah saya iktikaf semalam. Kata Rasulullah, lakukan. Meskipun kurang dari apa? Sehari. Ada yang mengatakan harus sehari semalam, tapi yang benar lafalnya semalam. Rasulullah membenarkan. Nah, bagaimana? Tidak ada sahabat yang tanya, Rasulullah, bagaimana kalau cuma 3 jam? Bagaimana kalau cuma setengah hari? Bagaimana kalau cuma subuh sampai duha? Ini tidak pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah juga memberi batasan bahwasanya i'tikaf harus sekian. Oleh karenanya, para ulama khilaf batas minimal i'tikaf berapa. Jumhur ulama berpendapat selama dikatakan melazimi, maka itu disebut apa? I'tikaf. Ketika kaidah mengatakan jika tidak ada hakikat syar'iyah, definisi secara syar'i maksudnya pakai dalil, maka kembali ke definisi urf atau bahasa, ya, atau bahasa. Ini sama seperti pembahasan tentang safar. Apa batasan safar? Apakah Rasulullah pernah menyampaikan safar harus sekian? Kalau tidak ada, kita kembali kepada urf atau kepada bahasa. Intinya karena tidak ada definisi atau batasan i'tikaf, artinya Rasulullah tidak pernah bilang i'tikaf harus 1 hari, 10 hari, berapa hari, tidak pernah. Maka pendapat yang benar kita kembalikan kepada urf atau bahasa, yang keduanya memaknanya kepada melazimi. Melazimi itu dalam waktu tertentu, waktu yang bisa dikatakan melazimi. Secara bahasa, secara urf. Jadi kalau orang nongkrong di masjid 2 jam, 3 jam, apakah dikatakan i'tikaf? Secara bahasa, iya. Ketika Ali bin Abi Thalib lihat orang main catur, dia bilang, "Ma hadhihi tamathil lati antum laha akifun." Apa ini patung-patung kuda, raja, perdana menteri, ya. Apalagi macam-macam, ya. Benteng, ya. Kenapa engkau i'tikaf? Berarti secara bahasa i'tikaf itu menongkrongi, melazimi. Orang main catur berapa jam sih? Ya 1 jam, 2 jam, oke lah. Kalau bahlul 5 jam. Tapi maksud saya, jadi selama seorang masuk masjid dengan niat i'tikaf 2 jam, 3 jam, tetap dikatakan i'tikaf. Mudah-mudahan dapat pahala. Ini secara menurut jumhur ulama, dapat dipilih oleh banyak ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mereka mengatakan yang penting masuk niat apa? I'tikaf. Niat masuk i'tikaf. Nanti kalau dia keluar ya batal. Nanti masuk lagi niat baru, i'tikaf baru. I'tikaf baru. Seperti itu. Ya, i'tikaf baru. Seperti di Madinah, yang i'tikaf harus di atas lantai 2. Lantai 1 nggak boleh i'tikaf, dilarang. Tapi dikasih fasilitas lantai 2, ya harus daftar, nanti disediakan makanan lengkap. Cuma kan susah mendaftar. Biasanya orang-orang yang mukimin sana yang bisa apa? Daftar. Orang di luar susah. Nah kita yang datang, kita paling i'tikaf, ngalong i'tikafnya. Mungkin masuk dari asar sampai menjelang subuh. Ya sudah niat i'tikaf, nanti habis subuh batal, asar niat lagi masuk i'tikaf. Tapi i'tikafnya sudah sah. Meskipun tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Makanya kalau kita pun misalnya di Mekah, kita tidak i'tikaf, ya kapan kita masuk masjid, apalagi kita waktu yang lama, misalnya kita bertahan dari zuhur sampai asar, niatkan i'tikaf. Niatkan apa? I'tikaf. Atau dari asar sampai maghrib, niatkan i'tikaf. Atau isya sampai malam, sampai sholat malam, niatkan i'tikaf. Ya, i'tikaf. Jadi berpahala, ya, berpahala. Ini pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Berikutnya
eh, kapan mulai masuk iktikaf? Kapan sunnahnya masuk masjid untuk iktikaf? Dan kapan sunnahnya keluar? Ini bagi yang iktikaf 10 hari terakhir. Bagi yang iktikaf sempurna 10 hari terakhir. Maka dalil menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk di 20 pagi, habis sholat fajar, habis sholat subuh, masuk, selesai sholat fajar. Jadi Rasulullah fajar dia masuk ke tempat iktikafnya tanggal apa? 20 dan ya, ini sunnahnya demikian. Paling tidak sebelum maghrib. Kalau bisa subuh di pagi tanggal 20 sebelum maghrib. Tanggal 20 atau malam 21. Karena 10 hari terakhir dimulai dari malam 21. Maka seorang berusaha masuk sebelum maghrib. Kemudian tidak keluar sampai sholat id, keluar menuju sholat id. Keluar ketika menuju sholat id. Menuju sholat apa? Id. Sunnahnya demikian. Ini yang kalau kita bilang apa sempurna. Tentunya kalau tidak bisa nggak apa-apa. Ini sekedar apa? Yang paling sempurna kalau benar-benar mau iktikaf, masuk ke masjid di subuh pagi tanggal 20 atau sebelum maghrib, tidak keluar kecuali apa? Sholat id. Ya, keluar kecuali sholat id. Semua koneksi dunia dimatikan ya. Semua grup left. Semua ya. Kalau bisa pakai HP jadul. Penting telepon, yang lain semua tutup buku semuanya ya. Ya kalau benar-benar mau iktikaf, dan itu pasti punya dampak yang luar biasa. Kalau orang benar iktikaf dengan iktikaf yang serius, siapa di antara kita bisa iktikaf seperti itu ya? Harusnya bisa, kalau di Indonesia insya Allah lebih mudah ya. Taib, ini terkait dengan masuk keluarnya iktikaf. Berikutnya, di antara hal yang membatalkan iktikaf. Ini sudah. Nanti kita mungkin lebih jelas pas tanya jawab ya. Di antara hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama adalah berhubungan dengan istri ya. Berhubungan intim, jima. Allah tadi mengatakan, wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli para istri sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Surat Al-Baqarah ayat 187 ya. 187 ya. Allah mengatakan janganlah kalian ketika itikaf kalian menggauli istri kalian, ya tidak boleh. Pulang ke rumah menggauli istri maka batal. Ya, sementara kalian sedang itikaf di masjid. Karena seorang itikaf dia boleh balik ke rumah kalau ada keperluan mendesak, nanti kan kita bahas. Berhubungan istri ini jima maksudnya ya. Jima. Maka ini batal. Ya, ada khilaf apakah harus bayar kafarah atau tidak. Ada khilaf dalam ulama, tapi intinya itikafnya
batal. Ya, dia niatkan itikaf jadi batal. Kalau gitu gimana? Dia harus ulangi lagi ulang. Yang kedua, bercumbu. Bercumbu tidak sampai jima, tapi ejakulasi. Orang yang sedang itikaf dilarang bercumbu, dilarang bercumbu. Lagi pulang itikaf, sayang kangen Nabi, itu nggak boleh. Meskipun cium-cium nggak boleh, meskipun tidak juga dilarang. Tapi kalau sampai keluar, batal. Sekedar bercumbu dilarang. Datang, assalamualaikum, dekat-dekat, lagi itikaf. Gitu, itikaf. Sampai Ibnu Taimiyah menyebutkan pendapat bahwasanya orang itikaf tidak boleh pakai parfum. Karena parfum itu menimbulkan syahwat, gejolak. Kalau mau itikaf jangan pakai parfum. Jadi karena bahkan sebagian salaf mengatakan dia kalau maksudnya kemana ke sholat Id tidak harus pakai baju baru. Baju yang dia pakai itikaf itu dia pakai sholat Id. Karena dia memang sedang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah beli baju baru, pakai baju yang dia itikaf itu dia pakai buat sholat Id. Dan tidak usah pakai parfum karena dia sedang iktikaf. Oleh karena kalau dia boleh pulang, dia tidak boleh bercumbu, dilarang. Tapi kalau sampai ejakulasi maka batal ya. Baik. Keluar yang ketiga, keluar dari masjid tanpa uzur. Keluar dari masjid tanpa uzur. Baik. Keluar ada dua model. Keluar. Yang pertama, sebagian badan aja yang keluar. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dalilnya, Rasulullah SAW ketika itikaf, maka beliau masukkan kepalanya di rumahnya karena di dinding Masjid Nabawi gabung dengan hujrahnya rumahnya Aisyah. Jadi rumah Nabi kira-kira begini coba ya. Jadi ini kan Masjid Nabawi ya. Ini kiblat utara, selatan Mekah. Rumah ini rumah Aisyah begini, kira-kira ya. Nah, ini terbagi dua ya. Yang ini ada atapnya, beratap, ini namanya gurfah. Ada atapnya. Ada gurfah, ada atapnya. Disitulah Rasulullah tidur di sini, kamar tidur di sini. Ini kamar apa? Kamar tidur. Hujurat ini kayak ruangan tanpa atap, tanpa atap. Nah, dia gabung di sini. Jadi di sini ada Rasulullah bisa jendela gabung dengan apa? Gabung dengan dinding apa? Dinding masjid. Maka Rasulullah SAW ketika itikaf di sini, Rasulullah masukkan kepalanya ke rumahnya untuk disisihin oleh apa? Aisyah. Dibersihkan oleh Aisyah sehingga kepalanya keluar dari masjid. Keluar enggak? Tapi karena yang keluar cuma sebagian, tidak batal. Tidak batal. Kalau keluar sebagian tubuh tidak batal. Jadi kalau antum keluar kakinya doang enggak ada masalah. Tangannya sedikit keluar sudah. Tidak batal karena namanya itikaf itu melazimi masjid. Baik, paham ini? Paham. Yang berikutnya keluar seluruh tubuh. Keluar seluruh tubuh. Maka keluar seluruh tubuh ada beberapa model. Yang pertama, keluar karena kebutuhan mendesak. Kebutuhan keluar karena kebutuhan primer, kebutuhan yang biasa ya. Kebutuhan yang harus. Di antaranya seperti makan, buang hajat. Ini tidak apa-apa, Ini Rasulullah itikaf, dia makan ke rumahnya. Dia keluar ke rumahnya makan di rumah Aisyah. Buang hajat juga di rumah Aisyah, kemudian balik lagi itikaf. Jadi keluar dari masjid untuk memenuhi kebutuhan hajat primer manusia, maka tidak jadi masalah.
Tetapi sebagian ulama ketat, mereka mengatakan jika masjid menyediakan makanan, dia tidak boleh keluar. Atau ada yang mengantarkan makanan buat dia, tidak boleh keluar. Ya. Tapi kalau tidak ada yang antar makanan, karena ada aturan di masjid, takut mengotori, atau tidak ada yang mau antar makanan, nunggu gratisan nggak datang-datang, ya udah, keluar, keluar cari makan di tempat yang terdekat. Ya, saya mau keluar makan, boleh di restoran terdekat. Jangan bilang restoran sana ada 5 kilo, rumah makan Padang enak ya. Nggak boleh kejauhan. Yang dekat aja, yang dekat sama. Buang hajat kalau di masjid ternyata toilet memadai, maka dia tidak boleh keluar. Tapi kalau tidak memadai, misalnya ngantri terlalu panjang, dia boleh keluar. Makanya teman-teman yang itikaf di Masjid Nabawi, dia bisa ke hotel. Kalau memang makan nggak boleh, karena sekarang makan nggak boleh, di mana di pelataran. Ya, kita makan ya melanggar sebenarnya. Karena saya makan di foto. Jadi petugas, ya. Sebenarnya nggak boleh ya. Artinya makan di situ, mungkin kalau makanan ringan boleh. Tapi kalau makan besar, makanan sahur rame-rame mungkin nggak boleh ya. Jadi kalau dia harus terpaksa makan di hotel tidak membatalkan etika, tapi secukupnya. Dia cuma makan, kemudian dia balik ke toilet, balik. Adapun dia duduk nongkrong-nongkrong, ngelamun sebentar itu batal. Telepon istri, telepon anak nggak boleh. Boleh. Dia hanya untuk kebutuhan keperluan mereka bisa maksudnya bicara istri sekedarnya. Gimana kabar lagi nih, siap-siap balik lagi. Oke. Tapi kalau dia ngobrol sama istri setengah jam di kamar nggak boleh. Itu berarti dia sudah lebih daripada kebutuhan mendesaknya. Tapi kalau dia keluar hanya sekedar ke toilet atau untuk makan, balik lagi, maka itikafnya belum batal, masih lanjut. Masih lanjut. Jadi kalau ke masjid tidur, ke hotel tidur selesai, berarti sudah. Berarti sudah batal ya. Jadi keluar untuk kebutuhan yang harus. Ini tidak mengapa, tidak membatalkan. Baik. Yang kedua, keluar tanpa kebutuhan primer. Contoh untuk jalan-jalan, lihat apa di mall, ya. Di Zam-Zam Utara ada mall kan, ya turun situ jalan-jalan, lihat-lihat ini, mana jalan-jalan, cari apa nongkrong situ, pagi-pagi nongkrong depan, selfie. Maka ini sepakat batal, membatalkan iktikaf. Karena dia bukan kebutuhan primer keluar. Yang ketiga, ini yang ada perselisihkan, misalnya keluar untuk misalnya untuk menjenguk orang sakit. Ada kakak bapaknya sakit, ibunya sakit misalnya ya. Atau untuk menyolatkan jenazah. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Aisyah mengatakan tidak perlu. Kalaupun dia lagi pas ada makan terus mau pulang menuju itu ada orang sakit, dia cuma sekedarnya semoga cepat sembuh lanjut. Tidak lama-lama duduk di situ, tidak ngobrol di situ karena bisa menghalangi tujuan iktikafnya. Ada yang mengatakan tidak mengapa karena ini bukan perkara yang berulang-ulang. Ya namanya sakit cuma satu orang, kita datang sesekali terus balik lagi, maka tidak membatalkan iktikaf ya. Adapun kalau dia dipanggil, kata para ulama, dia dipanggil bukan karena kemauannya. Dia lagi iktikaf, kemudian dipanggil untuk jadi saksi, ada perkara hukum, dia harus jadi saksi dan dia ditunjuk, harus datang ke pengadilan, tidak batal iktikafnya karena perintah dari apa? Dari penguasa. Dia datang, dia balik lagi karena bukan kemauan dia. Tapi intinya tidak menggampang-gampangkan untuk keluar dari masjid karena keluar dari masjid bisa membatalkan iktikaf ya. Di antara yang membatalkan iktikaf adalah mabuk. Mabuk. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk ya. Salat aja enggak boleh apalagi pergi ke masjid. Maka kalau orang mabuk sengaja iktikaf kemudian mabuk iktikafnya batal ya. Kemudian di antara yang membatalkan iktikaf adalah niat membatalkan iktikaf. Niat membatalkan iktikaf. Ya azam ya. Jadi benar-benar
azam ya, bukan sekedar niat batal, saya batal ya, sudah batal, cukup sini iktikaf, saya banyak kesibukan, sudah batal meskipun dia masih dalam masjid. Kalau niat batal maka batal meskipun masih dalam masjid ya. Jadi ini diantara hal-hal yang mungkin yang perlu. Kemudian adab-adab dalam iktikaf mungkin terakhir. Rasulullah SAW pernah keluar ngantar Sofia. Jadi Sofia suatu hari malam-malam datang menuju Nabi, kemudian Nabi ajak ngobrol Sofia. Setelah ajak ngobrol Sofia, Rasulullah keluar antar Sofia ke rumahnya. Ketika itu rumah Sofia masih jauh dari masjid. Belakangan rumah Sofia berada di sini ya. Ini kalau ini Masjid Nabawi itu kira-kira 40 meter kali 40 meter kira-kira ya. 40 meter kira-kira. Di sini ada istri Nabi, Sofia kalau tidak salah rumahnya sekitar sini. Di rumah Sofia, sekitar sini. Saya agak lupa tapi kira-kira di sini, itu daerah sebelah sini. Tapi waktu Rasulullah sedang etikaf, rumahnya belum di sini, rumahnya masih di Dar Usama bin Zaid, yaitu jauh dari masjid. Maka Rasulullah ketika di malam hari keluar dari masjid, pergi cukup jalan jauh, yang perlu Sofia diantar. Karena malam-malam, kemudian Rasulullah ngantar Sofia, Rasulullah balik lagi. Namun itu tidak membatalkan apa? Iktikaf, karena ini darurat. Karena wanita keluar di malam hari bahaya. Maka Rasulullah temani, letakkan istrinya, Rasulullah balik lagi. Dan itu tidak membatalkan iktikaf. Ini adalah dalil kalau ada keluar karena mendesak, maka tidak membatalkan apa? Iktikaf. Tapi intinya ada pada dalam iktikaf ya. Sebagaimana perkataan tadi Ibnu Rajab, qatul alaik anal khalaik litisali bi khidmatil khaliq, yaitu memutuskan segala interaksi dengan makhluk untuk menyambung koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf yang terbaik adalah seorang semakin tidak interaksi dengan makhluk, secukupnya dia interaksi. Ada keperluan mendesak, adapun dia ngobrol, dia habiskan waktu, kemudian bahkan iktikaf dia masih jualan di dalam masjid, ini dilarang ya. Enggak boleh ya. Kemudian di masjid lihat-lihat apa berita ya. Sudah hancur nggak ini Amerika lawan Iran ini masih. Artinya itu sudah boleh, cuma jangan di masjid. Kita ya sudahlah nanti aja lah. Kalau kita lagi tidak itikaf oke, tapi kalau di itikaf sudahlah, enggak usah. Putuskan dulu hubungan ya. Putuskan dulu hubungan ya. Kalau bisa tidak ada interaksi jual beli, jangan ya, enggak usah ya. Karena itikaf kita akan tidak membatalkan, cuma mengganggu, mengurangi apa? Nilai itikaf. Karena tadi Ibnu Qayyim menjelaskan itikaf itu agar kita sudah terlalu sering urusan duniawi, kita ingin fokus kepada Allah untuk memperbaiki. Setelah perbaiki ya rusak lagi nih tahun depan, tapi maksudnya sekarang saatnya kita perbaiki. Kapan lagi kita fokus kepada Allah, sibuk pikiran kita bagaimana diridhai Allah, bagaimana bisa dapat Lailatul Qadar. Maka medsos ini paling berbahaya. Seorang buka medsos, kadang dia lihat wanita di medsos, kadang dia putar musik di medsos, kadang ini padahal semua melanggar adab-adab dalam masjid. Bagaimana apalagi orang sedang iktikaf, apalagi seorang sedang iktikaf ya. Wallahu taala alam bisawab. Tentu ada permasalahan-permasalahan lain tapi saya tidak bahas ya. Mungkin ini sekedar yang bisa saya bahas. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.